Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, saat bersua Timur Leste U23 pada matchday 2 grup B Piala AFF U23 tahun 2023. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga merasa salut dengan performa Timur Leste. Duel Timnas Indonesia U23 vs Timnas Timor Leste U23 itu berlangsung di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 malam WIB. Skuad Garuda Muda menang 1-0 berkat gol tunggal Ramadan Sananta di menit ke-45. Shin Tae-yong memuji permainan Timor Leste yang dinilai cukup luar biasa saat menghadapi anak asuhnya. Namun, ia menilai Indonesia juga tampil baik kendati hanya menang tipis 1-0. Saya juga mengapresiasi performa Timor Leste. Saya senang dengan performa pemain kami, kata Shin usai laga, dikutip pada Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak memberikan catatan kepada wasit yang menghukumnya dengan kartu kuning lantaran protes keras di pinggir lapangan. Namun, evaluasi tetap perlu dilakukan demi kemajuan bersama. Saya tidak mau berbicara orang tertentu atau pihak tertentu. Jika AFF mau mengembangkan reputasi kompetisi ini dan negara Asia ingin mengembangkan sepak bola, harus memikirkan sesuatu perubahan. Saya tidak menyebutkan hal tertentu, tukas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menekankan cukup puas dengan penampilan Beckham Putra Nugraha dan kawan-kawan di lapangan. Sebab, mereka menampilkan semangat tinggi untuk memenangkan laga. Pemain sudah melakukan yang terbaik, tandasnya. Kemenangan itu membuka peluang Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Saat ini, anak asuh Shin Tae-yong mengoleksi 3 poin dan unggul dari 2 pesaingnya, Kamboja serta Filipina, yang sama-sama mengoleksi 1 angka. Penyerang timnas Indonesia U23, Ramadan Sananta, mengaku kehilangan kepercayaan diri saat berlaga melawan timnas Timor Leste U23, alhasil, penyerang Persis Solo itu beberapa kali membuang peluang. Penyerang berusia 20 tahun itu cukup senang bisa mencetak gol yang menjadi penentu kemenangan. Namun, ia ternyata mengalami kehilangan kepercayaan diri saat babak kedua karena sulit menambah pundi-pundi golnya. Saya mengalami kehilangan kepercayaan. Di babak kedua saya mendapat banyak peluang, tapi tidak bisa menyelesaikannya, kata Sananta usai laga, dikutip pada Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Namun, Sananta enggan larut dalam keterpurukan. Ia akan berusaha tampil lebih baik lagi jika timnas Indonesia U23 bisa lolos ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023. Tentunya saya harus mengevaluasi diri untuk pertandingan selanjutnya. Saya juga mengevaluasi kekurangan, tukas Sananta. Selain itu, penyerang asal Daik tersebut menyatakan timnya sudah berjuang keras meski hanya menang tipis atas Timor Leste. Sananta sangat mengapresiasi rekan-rekannya dan tim pelatih yang sudah bahu-membahu untuk merebut kemenangan. Tentunya kami sudah bekerja keras pada malam hari ini. Semua pemain, staf dan pelatih semua sudah memberi instruksi kepada pemain, tandasnya. Hitung-hitungan timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023 setelah menang 1-0 atas timnas Timor Leste U23. Sejatinya timnas Indonesia U23 bisa menang 4 atau 5 gol tanpa balas atas sang lawan. Sayangnya, penyelesaian akhir Ramadan Sananta dan kawan-kawan kurang yahut sehingga hanya tercipta 1 gol sepanjang laga. Atas hasil ini, timnas Indonesia U23 duduk di posisi 2 klasemen grup B Piala AFF U23 tahun 2023 dengan koleksi 3 angka plus 0 selisih gol. Koleksi poin timnas Indonesia U23 sama persis dengan timnas Malaysia U23 di puncak klasemen grup B, namun skuad Garuda Muda kalah head-to-head kalah 1-2, dan selisih gol dari sang lawan plus 1. Lantas, apakah hasil ini sudah cukup untuk meloloskan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala AFF U23 di tahun 2023? Jawabannya belum, karena skuad asuhan Shin Tae-yong harus menunggu hasil pertandingan dari grup lain. Sekadar diketahui, hanya juara grup A, B dan C, yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023. Sementara itu, hanya 1 runner-up terbaik yang diambil, dari 3 tim yang finish di posisi runner-up grup. Melihat kondisi ini, timnas Indonesia U23 masih harus bergantung kepada hasil pertandingan grup lain. Pertama, timnas Indonesia U23 wajib berharap timnas Thailand U23 menang atau minimal imbang saat bersua Kamboja U23 pada Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023 malam WIB. Jika Thailand menang atau imbang, skuad Gajah Perang akan lolos ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023 sebagai juara grup A.
Sementara itu, jika Kamboja U23 yang menang, mereka yang lolos ke semifinal Piala AFF U23 sebagai juara grup. Thailand otomatis turun ke posisi 2 jika kalah dari Kamboja, dan selisih gol mereka akan diadu dengan timnas Indonesia U23 untuk berebut status runner-up terbaik. Bicara selisih gol, Thailand cukup dominan yang mana kini mengemas +3 tanpa menghitung laga melawan Brunei. Intinya, timnas Indonesia U23 hampir pasti merebut status runner-up terbaik asalkan Thailand U23 menang atau imbang atas Kamboja U23. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga wajib berharap Vietnam U23 menang atau minimal bermain imbang saat bersua Filipina U23 pada Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023 malam WIB. Jika menang atau imbang, Vietnam bakal lolos sebagai juara grup. Sementara jika kalah, selisih gol Vietnam U23 dan timnas Indonesia U23 akan diadu untuk berebut status runner-up terbaik. Saat ini, selisih gol Vietnam adalah +3. Terakhir, timnas Indonesia U23 wajib berharap Timor Leste U23 tumbang atau maksimal bermain imbang saat bersua Malaysia U23 di laga pamungkas grup B pada Selasa, tanggal 22 Agustus tahun 2023 malam WIB. Jika kondisi ini terjadi, Malaysia U23 akan finish sebagai juara grup B, sedangkan timnas Indonesia U23 di posisi 2, sekaligus menyegel titel runner-up terbaik. Karena itu, menarik menanti hasil yang didapat timnas Indonesia U23.